Di pemilu kita pernah sidang adjudikasi akibat lahirnya keputusan KPU. Jadi KPU mengeluarkan surat keputusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, salam awas, salam penegakan hukum pemilu. Bertemu lagi bersama program Bawaslu Ngobrol Pemilu dan Pilkada, yaitu Ngopiluda. Hari ini dengan tema yang berbeda, kita akan membahas seputaran terkait dengan perbedaan antara sengketa proses dan pelanggaran pemilu, di mana kita ketahui di banyak kalangan masyarakat itu tidak dapat membedakan mana yang sengketa proses dan mana pelanggaran pemilu. Nah, hari ini kita akan bahas dengan Bu Korbit, Ibu Nila Puspita. Mungkin terkait dengan itu nanti kita ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada beliau. Gimana kabar Bu? Sehat? sehat. Alhamdulillah. Bu, jadi kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu kan agak sulit membedakan antara sengketa proses dan pelanggaran pemilu. Nah, jadi apa yang menjadi perbedaan utama antara pelanggaran pemilu itu dengan sengketa proses, Bu, dalam konteks pemilihan umum gitu? Iya, nah ini sebelumnya sahabat Bawaslu semua, jumpa lagi ya. Ini masih dengan saya juga, masih jumpanya karena memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang harus kita kupas tuntas ya di masa non tahapan ini, karena supaya masyarakat tidak susah membedakan. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwasannya apa sih perbedaan pelanggaran pemilu dengan sengketa proses? Ya. Nah, ini jauh berbeda sebenarnya. Cuma kadang masyarakat kan menganggap itu sama ya, karena mungkin belum memahami. Termasuk cara pelaporannya berbeda. Iya, juga, kan? berbeda. Nah, jadi kalau pelanggaran pemilu itu adalah sebuah tindakan. Di situ dia melanggar aturan-aturan yang ada, prosedur yang ada. Tidak sesuai lagi dengan misalnya seperti tahapan yang sudah diatur dalam PKPU. Ya. Tidak sesuai lagi dengan yang ada di PKPU. Nah, itu sebuah pelanggaran pemilu. Nah, itu siapa saja selagi dia warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Ya. Nah, kemudian dia bisa melaporkan ke Bawaslu adanya pelanggaran. Nah, kalau sengketa proses, itu sengketa yang muncul akibat adanya atau lahirnya sebuah keputusan dari KPU. Nah, sengketa proses ini itu bisa terjadi antar peserta pemilu atau peserta dengan penyelenggara pemilunya. Nah, itu sekedar secara garis besarnya atau secara umumnya perbedaan pelanggaran dengan sengketa proses. Nah, artinya perbedaan antara sengketa proses itu ketika sengketa proses ini lebih mengacu kepada keputusan atau berita acara yang akibat adanya sebuah keputusan, ada yang merasa dirugikan karena keputusan dimunculkan atau diputuskan dikeluarkan oleh KPU, sehingga ada mungkin peserta yang merasa dirugikan. Nah, akhirnya di situ ada sengketa proses. Lalu kemudian terkait dengan perbedaan antara sengketa proses ini, apa saja jenis pelanggaran pemilu yang dapat terjadi dan bagaimana perbedaan dengan sengketa proses, penanganannya itu bagaimana? Kalau pelanggaran pemilu ya, itu pelanggaran pemilu itu dari segi yang melapor ya, kan bisa itu berupa laporan, bisa berupa sebuah temuan ya oleh penyelenggara pemilu sendiri, oleh Bawaslunya. Nah, kalau dia itu sebuah laporan, yang berhak melapor yang pertama itu adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Kalau dia dalam pemilihan, yang punya hak pilih di tempat pemilihan tersebut. Nah, di tempat ya. Kalau Sulawesi Selatan berarti yang memang dia terdaftar sebagai pemilih di Pilkada Sulawesi Selatan itu bisa melapor. Kemudian dia sebagai peserta pemilu juga bisa melaporkan langsung. Nah, kemudian di sini pelanggaran pemilu ini tidak ada beberapa macam. Kadang-kadang kan itu yang masyarakat merasa pelanggaran itu sama semua. Jadi ketika ada yang melapor ke Bawaslu terkait pelanggaran, itu kan kita lakukan kajian awal dulu. Nah, pelaporan yang dilaporkan ini pertama, apakah syarat formil material terpenuhi? Waktu ya, dia waktu di antara pemilu dan pemilihan atau pilkada itu beda waktunya. Ada yang 7 hari kerja, ada yang 3 hari, itu dihitung hari kalender misalnya. Nah, ini
Setelah kita lakukan kajian awal, itu akan terbukti, akan nampak di situ dia masuk ke pelanggaran mana. Pelanggaran itu jenisnya ada pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi ini adalah pelanggaran terhadap tata cara prosedur. Misalnya ada yang melaporkan berkaitan dengan mungkin PPK PPS, ternyata prosedur dia melakukan berkaitan mungkin penataan penyusunan daftar pemilih, ada prosedur yang tidak dilaksanakan, itu bisa dianggap masuk ke dalam pelanggaran administrasi. Kemudian ada di situ pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Nah, ketika dia melakukan tahapan ternyata dia melanggar etik yang sudah diatur penyelenggara pemilunya, itu masuk sebuah pelanggaran. Azas penyelenggara pemilu, akhirnya dia menganggap masuk ke pelanggaran etik. Nah, etik ini Bawaslu bisa nanti merekomendasikan kalau dia PPK PPS atau yang ad hoc-nya yang melakukan pelanggaran etik, itu KPU-nya yang memberikan sanksi. Tapi kalau KPU-nya kita bisa meneruskan ke DKPP yang berkaitan. Kemudian ada pelanggaran tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilihan. Nah, kalau dia masuk ke pelanggaran tindak pidana, setelah kajian awal kita terbukti ini masuk ke dalam tindak pidana, itu nggak Bawaslu sendiri yang memproses. Karena di Bawaslu ada namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakumdu. Nah, kemudian ada namanya pelanggaran, di situ adalah pelanggaran perundang-undangan lainnya. Nah, disitulah masuknya kalau kita menangani kasus netralitas ASN, dia masuk ke pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, karena dia berurusan dengan undang-undang ASN ya. Nah, itu kita pun meneruskannya ke lembaga BKN kalau dalam pemilihan. Kalau di pemilu kita ke Komisi ASN. Nah, itu kalau yang dalam pelanggaran pelanggaran. Tapi kalau dia dalam sengketa proses, nah itu kan yang melaporkan itu kan paslon atau bakal pasangan calon akibat adanya keputusan dari KPU. Nah, dalam proses itulah sengketa proses itu bisa di Bawaslu bisa nanti bermuara ke sidang adjudikasi. Nah, sidang adjudikasi Bawaslu punya kewenangan untuk itu. Namun sebelum mediasi tidak tercapai. Ya, jadi kan sebelumnya kita bisa lakukan dulu mediasi ya. Ini antara kan sengketa proses itu akibat adanya putusan yang dihadirkan oleh KPU ternyata membuat ini peserta pemilu merasa dirugikan. Nah, dia punya hak untuk melaporkan. Nah, di situ karena sengketa proses ini bisa terjadi antara peserta dengan peserta sendiri atau peserta dengan penyelenggaranya akibat akhirnya sebuah putusan KPU. Nah, disitulah nanti kita bisa lakukan dulu mediasi. Nah, ketika mediasi tidak tercapai, baru kita masuk ke sidang adjudikasi. Kira seperti itu. Artinya perbedaan antara penanganan pelanggaran itu memang sudah diatur. Iya, diatur. Kalau terkait dengan penyelesaian sengketa proses ini diatur di Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Iya. Sementara di penanganan pelanggaran itu diatur pada Perbawaslu nomor 9 tahun 2004. Nah, lalu kemudian terkait dengan dua hal ini, tadi Ibu menyatakan ada terkait dengan sengketa proses ini ada dua yang bisa diajukan. Yang pertama itu terkait dengan sengketa proses yang terjadi antara penyelenggara dengan peserta. Lalu kemudian peserta dengan peserta. Ya. Nah, ini apa perbedaannya objek yang disengketakan itu antara peserta dengan penyelenggara, lalu kemudian antara peserta dengan peserta itu? Ya. Kalau di situ dalam sengketa proses ya, kalau antara peserta dengan penyelenggara, nah ini akibat adanya keputusan KPU, contohnya ya, KPU mau mengeluarkan keputusan berkaitan dengan daftar calon tetap. Nah, karena kita juga pernah kemarin sidang di pemilu kita pernah sidang adjudikasi akibat lahirnya keputusan KPU. Jadi KPU mengeluarkan surat keputusan daftar calon tetap. Ternyata ada salah satu dari caleg itu tidak masuk ke dalam daftar calon tetap akibat dari berkas mungkin yang dianggap tidak lengkap, tidak dalam perbaikan mereka tidak memperbaiki. Nah, akibat itu akhirnya si caleg ini peserta partai yang mencalonkan dia itu melapor ke Bawaslu. Nah, kan kita proses, kita lakukan mediasi. Ketika mediasi tidak tercapai, masuk ke sidang adjudikasi. Nah, akibat keputusan KPU ada caleg atau dari partai ini merasa dirugikan. Iya, dirugikan secara langsung. Iya. Kemudian itu yang dengan peserta dengan penyelenggara pemilu. Nah, dengan peserta pemilu ini bisa berkaitan misalnya ketika kampanye misalnya. Ya. Nah, ketika kampanye ternyata ada di situ si calon ini dalam berkampanye ternyata ada yang merasa mungkin si calon ini semacam melakukan pembunuhan karakter terhadap calon yang lain. Nah, dia bisa melapor.
bisa melapor. Jadi antara peserta pemilu apakah dia sama caleg ataupun partainya yang melaporkan, itu kita bisa proses. Itu bukan karena keputusan KPU, tetapi karena proses mereka dalam melakukan apakah kampanye, apakah mungkin dalam proses ketika dia dalam proses pemilihan di TPS langsung ya. Nah itu kan bisa ada calon yang merasa mungkin ternyata calon yang satu tuh lebih mengkampanyekan dirinya di TPS, dia merasa itu merugikan konstituen dia, mungkin akan lari ke calon yang mengkampanyekan misalnya. Nah itu bisa dia melaporkan. Nah prosesnya kita bisa lakukan itu tadi, bisa mediasi dulu sebelum masuk ke adjudikasi. Nah itu jadi bagaimana sengketa proses itu ketika dengan peserta dengan penyelenggaranya atau dengan peserta sesama peserta. Jadi antara sengketa proses antara peserta dengan peserta itu lebih sering terjadi pada tahap kampanye. Kampanye sering, situ yang banyak terjadi. Nah, lalu kemudian bagaimana proses penanganan pelanggaran itu dilakukan gitu? Proses penanganan pelanggaran atau sengketa proses itu diatur dalam Perbawaslu itu ada perbedaan mekanismenya penyelesaiannya gitu. Iya. Nah, bagaimana di pelanggaran dan bagaimana di sengketa proses ini? Jadi ketika ada yang melapor ya, nah dari cara melapor itu pun berbeda ya. Hari itu berbeda juga. Antara permohonan dan laporan. Gitu, ya, permohonan dan laporan itu berbeda. Jadi ketika dia melapor, nah kalau contoh tadi pelanggaran, yang melapor itu siapa saja, WNI yang punya hak pilih, nah kemudian peserta pemilunya sendiri. Nah kalau dalam ini, setelah dia melapor, kalau pelanggaran itu kan kita hitungan harinya di periode itu 3 kali 24 jam ya. Setelah dia melapor, kita kan lakukan kajian awal dulu. Nah setelah kita melakukan kajian awal, nah Bawaslu kan di situ akan melihat apakah syarat pemilihan materialnya terpenuhi ketika dia melapor. Kalau tidak kan kita berikan waktu untuk melengkapi. Nah di sengketa proses itu kan seperti itu sebelum dia nanti masuk ke ini. Nah setelah itu baru kita proses. Ketika dia sudah kita proses terpenuhi syarat penuh material, nah kita akan lihat lagi di kajian awal itu apakah dia pelanggaran administrasi, pelanggaran etika atau tindak pidana. Nah kalau dia masuk ke tindak pidana tentu diteruskan ke sentra Gakumdu, prosesnya panjang. Prosesnya klarifikasi ya. Nah ya setelah itu baru setelah jelas dia pelanggaran apa, kita kan sebelumnya melakukan setelah kajian awal kita kan nanti kalau dia belum terpenuhi syarat penuh material kita kan memberikan waktu 2 kali 24 jam setelah dia menerima surat adanya pemberitahuan bahwasannya belum lengkap apakah buktinya ya. Setelah dia lengkapi kita akan kasih waktu 2 hari lagi 2 kali 24 jam apakah dia melengkapi berkas atau tidak. Ketika sudah dilengkapi berkas baru kita proses dia pelanggaran apa ya. Nah itulah kalau dia masuk ke dalam pelanggaran pidana pemilu ini yang agak panjang prosesnya karena ada proses klarifikasi, penyidikan, nah nanti ada pelimpahan berkas. Nah itu kalau dia masuk dalam pelanggaran. Jadi ada proses kita memanggil pelapor dan terlapor. Nah ini perlu disampaikan juga kepada masyarakat ya. Jangan takut untuk melapor karena pelapor identitas pelapornya kita rahasiakan. Tidak akan pernah disampaikan. Oh nanti gimana bu ketemu dia ketika dipanggil klarifikasi oleh Bawaslu enggak. Pelapor dengan terlapor waktu kita mengklarifikasi kita bedakan. Nah di Bawaslu itu dibentuk tim klarifikasi. Jadi mengklarifikasi tidak hanya 1 orang. Kita bentuk tim klarifikasi. Di dalamnya ada ketua dan anggota juga, ada dari sekretariat. Nah setelah klarifikasi lah baru kita masuk ke kajian. Setelah klarifikasi kita kaji lagi terbukti atau tidak. Nah itu kan kalau pelanggaran. Nah kalau dia masuk ke dalam sengketa proses ini beda lagi. Nah sengketa proses dia masukkan permohonan laporan tadi. Nah itu nanti juga ada proses dia untuk waktu untuk melengkapi kalau ternyata di kajian awal kita dia ada kekurangan berkas. Nah setelah itu baru nanti kita lakukan dulu, tidak langsung masuk ke tahap klarifikasinya itu kita lakukan dan kita tidak bisa langsung masuk ke tahap adjudikasi. Kita mediasi dulu. Musyawarah ya? Iya musyawarah. Kalau dalam pelanggaran tidak ada proses seperti itu, nggak ada mediasi, nggak ada adjudikasi. Kita tinggal melakukan, meneruskan atau merekomendasikan ketika dia peraturan perundang-undangan lainnya kita rekomendasikan ke yang berwenang untuk memberikan sanksi, instansi yang berwenang. Nah kalau dalam sengketa proses tidak, Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan mediasi. Jadi pertama kita lakukan dulu musyawarah. Nah musyawarah mempertemukan kedua belah pihak, kita lakukan dulu. Mungkin di situ ada tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan. Mencapai kesepakatan, cara mencari win-win solution lah ya. Jadi tidak dulu masuk ke persidangan, karena kalau persidangan itu sudah ada namanya pelapor terlapor,
sudah ada hakim yang menyidang, pemohon dan termohon itu sudah ada hakim yang menyidangkan. Nah, nanti hakim yang memutuskan. Tetapi kalau mediasi, Bawaslu itu namanya memfasilitasi untuk mediasi sebagai mediator. Kita tidak berwenang juga menawarkan solusi seperti apa. Solusi dalam mediasi itu muncul dari kedua belah pihak. Apa yang membuat mereka bisa sama-sama nyaman keduanya. Jadi kan jelas berbeda ya sengketa proses dengan sepanjang tidak bertentangan dengan hasil mediasi itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu. Nah, persoalan hari ini, perbedaan penanganan pelanggaran dengan sengketa proses ini diatur di Perbawaslu itu berapa hari terkait dengan proses penanganan pelanggaran dan proses penyelesaian sengketa. Ini kalau hari ini kadang saya lupa ingat ya. Maksudnya karena antara pemilu dengan pemilihan itu harinya beda. Kalau di pemilu kita ngitung harinya itu adalah hari kerja. Di pemilu. Di pemilihan kita hitungnya hari kalender. Nah, ini berbeda. Nah, kalau di kalau di pemilu kita hitungan harinya kan 7 hari ini ya. 7 hari di pemilu. Ya, 7 plus 7 itu hitungannya hari kerja. Panjang Bawaslu memproses. Tapi dalam pilkada 3 plus 2. Nah, kebayangkan ada kasus sekian banyak itu hari kalender. Harinya hari kalender, Sabtu Minggu dihitung. Tapi kalau hari kerja tidak, Sabtu Minggu itu bonus buat kita. Nah, jadi dengan waktu yang singkat seperti itulah Bawaslu akan menyelesaikan begitu banyak laporan. Kayak pemilihan kemarin 21 laporan yang masuk. Nah, laporannya ada yang itu sentra yang harus masuk ke Gakumdu, ada yang memang Bawaslu yang bisa putuskan sendiri. Nah, jadi ini yang membuat kadangkala ini mungkin masukan juga nanti ya, supaya masalah hari ini tuh agak longgar lah kita. Dengan laporan 21 laporan, waktunya tuh cuma 3 plus 2. Kadang sehari itu ada yang lapornya 4. 4 laporan, coba gimana kita memproses 4 laporan? Waktunya 3 plus 2. 3 plus 2 maksudnya di hari yang ketiga, ketika memang ternyata kita masih membutuhkan tambahan-tambahan untuk klarifikasi, mungkin bukti-bukti, itu bisa kita angkat ke pleno untuk menambah 2 hari lagi. Nah, cuma perlu diingat, kalau dalam pemilihan harinya hari kalender, di ini harinya hari kerja. Di pemilu itu kan agak longgar ya, 7 plus 7. Hari kerja lagi. Nah, kalau pemilu 3 plus 2, hari kalender. Nah, kira seperti itu. Jadi kebayangkan, sahabat Bawaslu bisa bayangkan gimana Bawaslu untuk menyelesaikan dalam jangka waktu yang begitu singkat untuk memproses sebuah laporan. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, barangkali itu sedikit bincang-bincang kita bersama Judis terkait dengan perbedaan antara penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu atau pemilihan. Mungkin itu saja sahabat Bawaslu pada podcast kita hari ini. Terima kasih Bu Kadep telah menjabarkan terkait bagaimana perbedaan antara sengketa proses dan penanganan pelanggaran. Barangkali kita minta closing statement Ibu terkait dengan diskusi kita hari ini. Iya. Sahabat Bawaslu semua, nah ini kadang kalau kita bicara masalah sengketa proses atau pelanggaran ini panjang sebenarnya. Nggak cukup waktu 1 hari untuk mengupas tuntas. Jadi kita memberikan di sini menghimbau kepada seluruh sahabat Bawaslu, jangan takut untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang memang dilihat ketika pemilu atau pilkada kepada Bawaslu. Nah, di sini Bawaslu akan proses sesuai aturan yang ada. Dan yakinlah identitas pelapor akan kita rahasiakan. Jangan takut untuk melaporkan, menyampaikan ke Bawaslu apapun itu berkaitan pelanggaran. Begitu juga dengan peserta pemilu ataupun paslonnya, ketika dia masuk sebuah sengketa proses yang merasa haknya dirugikan, silakan melaporkan ke Bawaslu. Karena di sini sesuai moto Bawaslu, bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Nah, kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kadep telah menemani kita diskusi hari ini terkait dengan program Bawaslu Ngobrol Pemilu dan Pilkada, yaitu Ngopiluda. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, nantikan episode-episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Jika ada sahabat Bawaslu yang ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Bawaslu, Bawaslu akan membuka ruang untuk itu. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.